Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, anak-anakku, jamaah sholat isya yang insyaallah akan dilanjutkan juga dengan sholat tarawih pada malam hari ini. Insyaallah ini menurut prediksi. Oleh karena itu ada pergeseran jadwal sedikit. Mohon maaf nih Pak Haji Ibnu, karena besok sepertinya kita sudah tidak melaksanakan sholat tarawih lagi. Jadi, malam hari ini adalah sholat tarawih terakhir di Ramadan 1445 Hijriah. Ini saya selaku Ketua Ta'mir Masjid atau DKM Al-Muhajirin ingin menyampaikan beberapa pengumuman sekaligus nanti mungkin sedikit tausiah walaupun di akhir Ramadan. Yang pertama tentu saja menurut prediksi pengumuman pertama ya, prediksi bahwa pada sore hari ini ketinggian bulan masih minus ya. Untuk itu hisab pun belum menentukan besok hari Idul Fitri. Untuk itu, tetapi besok kalau menurut perhitungan ahli astronomi terjadi konjungsi bulan, matahari, dan bumi itu pada pagi hari, sehingga sore hari insya Allah ketinggian bulan sudah di atas 45 ya, kalau tidak salah ya. Ya, sudah plus, sudah 4 lebih ke atas insya Allah. Yang disebut ru'yatul hilal, Ustaz ya, kalau tidak salah, melihat anak bulan. Hilal itu anak bulan ya, bulan sabit. Insya Allah kalau sudah di atas 4 sudah bisa terlihat. Dan kita akan hari raya Idul Fitri, insya Allah ormas yang menggunakan hisab maupun ru'yatul hilal, kita insya Allah akan bersamaan pada hari Rabu besok. Kita akan laksanakan pada pukul 7 pagi dengan khotib di Masjid Al-Muhajirin. Insya Allah sudah kita mohon keikhlasannya dan penugasannya juga sudah kami berikan, yaitu Bapak Dr. Haji Khairul Abrar MH, imam sekaligus khotib. Kemudian yang kedua, bagi kaum muslimin dan muslimat yang belum menunaikan zakat fitrah, kami tunggu besok sampai duhur ya, pada duhur, karena pada duhur kami akan segera membagikannya kepada yang berhak. Untuk itu lembaga UPZ ini adalah unit pengumpul zakat di bawah Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kota Bandar Lampung. Kita UPT-nya diberi kewenangan untuk mengumpulkan dan menyalurkan. Nah, nanti tinggal melaporkan berapa pendapatannya ke Basnas. Untuk itu amanah yang diberikan kepada seluruh panitia atau amil UPZ mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan dari Basnasda. Insyaallah diketuai oleh Bapak Haji Nerijon MPDI dan beberapa kawan-kawan, mulai dari penasehat sampai ke bidang-bidangnya, mohon untuk dapat bekerja semaksimal mungkin, karena semua muzaki penzakat itu sudah menyerahkan kepada UPZ. Jadi dosa kita kalau tidak melaksanakannya sesuai dengan amanah yang diberikan. Untuk itu mari kita berhati-hati dan kita sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya selaku Ketua Takmir juga mohon maaf apabila para penceramah dari awal, baik dari dalam maupun dari luar, ada kekurangan di sana sini. Kami para penceramah ini, para pemberi tausiah ini hanya mengajak
menyampaikan walaupun satu ayat untuk kita sama-sama meningkatkan dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Mohon ampun ya. Saya atas nama beliau-beliau para ustadz pada malam hari ini tidak hadir semuanya. Untuk itu mohon maaf ya sebesar-besarnya. Juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyampaikan takjilnya sampai sore hari ini tadi selama 1 bulan. Ya, termasuk sedekah-sedekah yang lainnya juga mudah-mudahan Allah akan membalasnya berlipat ganda kebaikan. Itu yang jadi ucapan terima kasih ya. Yang ketiga, kami selaku takmir masjid juga mohon maaf apabila dalam melaksanakan ibadah masih ada kurang kenyamanan. Kami berupaya sekuat tenaga baik pelaksanaan sholat fardu, sunnah dan juga pelaksanaan yang lainnya. Kami ingin nyaman di masjid ini, ya. Ingin tentram untuk melaksanakan ibadah sebaik. Masih ada juga gangguan-gangguan misalnya untuk itu pada anak-anak kita yang saya juga pelan-pelan untuk anak-anak ya masih juga mungkin akan mengganggu itikaf misalnya, mengganggu ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi mudah-mudahan lah kalau anak-anak sering bermain di masjid nantinya biasanya akan menggantikan kita. Amin ya. Saya kalau mau terus terang termasuk nakal dulunya di masjid itu. Ya, masih kecil itu. Sering gangguin bapak-bapak sholat, bahkan dikejar sampai keluar. Tapi sekarang saya jadi senang dengan masjid. Insya Allah, ya, insya Allah. Daripada main di tempat PS, main di mana-mana, gitu kan ya. Di sini insya Allah, ya. Agak terganggu sedikit, untuk itu mohon maaf. Mari kita sama-sama binanya, ya. Kita siapkan wifi, seharusnya kita gunakan untuk yang baik, tapi digunakan untuk main game, ya nggak apa-apalah. Nanti pelan-pelan mudah-mudahan waktu sholat mereka sholat. Gitu. Ya memang kalau nggak sabar, waduh, patiin aja nih wifi-nya. Nah, tapi mudah-mudahan kita sama-sama, ayo membina ya. Membina kita yang pakai peci di dalam ini gampang, tapi membina yang di luar, yang nongkrong, yang tidak pernah sholat, yang jarang sholat, yang benci dengan masjid misalnya, ini sulit sekali. Untuk itu mudah-mudahan kita semua selalu bersabar untuk selalu mengajak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang belum mau berjamaah di masjid karena kesibukan mungkin atau karena memang belum tertarik dengan sholat jamaah dan sebagainya. Begitu mari sama-sama kita. Mudah-mudahan ke depan masjid kita tambah makmur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak sekalian, itulah beberapa pengumuman dan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kami atas nama takmir masjid. Mudah-mudahan ke depan masjid kita tambah makmur, tambah maju ya. Dan kami takmir ini bukan penguasa masjid, tetapi pelayan jamaah. Untuk itu ada hal-hal yang kurang, berikan saran kepada kami. Berikan saran. Apa kurangnya? Insya Allah kita akan perbaiki sedikit demi sedikit ya. Insya Allah. Jadi tidak ada penguasa masjid ya. Tidak ada. Masjid ini punya Allah dan punya kita semua untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu saja sedikit dalam mengakhiri Ramadan ini apa yang harus kita lakukan sudah banyak disampaikan kepada oleh para penceramah, ya, para ustadz. Ya, tujuan puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Takwa, kalau kata tidak salah kata Pak Ustadz, bahwa takwa ada derajat yang paling tinggi di dalam ajaran syariah Islam. Yang pertama, orang itu yang kita sebut dengan muslimin ya, bukan Pak Muslimin, muslim, orang yang membaca syahadat itu Islam. Naik sedikit, mukminin. Jadi orang Islam yang sudah beriman, mengenali imannya dengan rukunnya misalnya, naik lagi sedikit, muhsinin. Ya, itu ya, muhsinin. Muhsinin orang yang baik. Kalau ibadah dia dilihat tidak dilihat Allah, terus beribadah, terus berbuat baik, muhsinin. Terlahir mukhlisin. Nah, saudara kita Pak Haji Mukhlis ini sudah tingkatan yang keempat, mukhlisin. Setingkat lagi muttaqin.
Derajat yang paling tinggi adalah takwa. Nah, puasanya kalau benar, kalau baik, kalau betul, puasanya insya Allah derajat yang kelima ini akan kita raih. Itu sebenarnya. Ya, kalau baru baca syahadat saja ya muslim. Gitu ya. Sedikit agak beriman sedikit, sebagian separuh-separuh naik sedikit. Itu mungkin ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang dipesankan oleh Pak Ustadz Doni kemarin di akhir Ramadan ini, marilah kita setelah Idul Fitri besok ada puasa yang 6 hari di bulan Syawal. Itu boleh setelah 1 hari raya Idul Fitri, besoknya puasa boleh, tapi juga boleh putus-putus gitu Ustadz ya. Yang penting masih Syawal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadana tsumma atba'at as-sitan min Syawal kasiyama zahr. Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa 6 hari, puasa sunnah ya, di bulan Syawal, maka pahalanya atau ganjarannya seperti puasa 1 tahun penuh. Itu pahalanya, ganjarannya. Ada yang hitung-hitungan matematik, tapi saya sih percaya nggak percaya. Kalau 30 hari dilipat gandakan 10 lipat kan 300 ya. Kalau yang 6 hari dilipat gandakan 10 jadi 360 hari sama dengan puasa 1 tahun. Itu hitung-hitungan matematik. Tapi pahala Allah adalah lebih besar daripada itu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Mari kita laksanakan Syawal itu. Memang susah kadang-kadang, apalagi yang di kantor-kantor masih banyak halal lebih halal, masih banyak kunjungan ya. Kalau yang sudah tua kayak saya ini, kayak Pak Har ini, nongkrong di rumah pakai kursi goyang itu ya, sambil puasa nerima tamu ya nggak masalah. Tapi kalau kita bertamu, kita tidak minum misalnya, alangkah kecewanya saudara kita yang kita datangi. Secara situ beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya untuk berinfak membuat sedekah selama ini, juga kepada seluruh para ustadz yang sudah memberikan tausiahnya dan menjadi imam tarawih ya, sudah juga tadarus bersama-sama, walaupun tadarus ini isinya sesepini sepuh di atas 60, tapi semangatnya masih alhamdulillah ya. Yang masih muda hanya Pak Ustadz Doni Sastrawan, para syekh isinya ya. Anak mudanya nggak ada, tapi mudah-mudahan ke depan anak muda itu mulai tertarik dengan membaca Al-Quran. Ternyata kemarin disampaikan, kalau kita membaca Al-Quran, membaca bukan hanya membaca. Kalau kata Pak Haji Mahmudi, betul tuh. Membaca, mempelajari, ya, mentadaburi, melaksanakan. Kalau perintah ya laksanakan, kalau larangan tinggalkan. Itu namanya iqra, membaca Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran saja belum tahu artinya, itu mendapat pahala. Mudah-mudahan ke depan kita semua lebih menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita untuk pembeda yang baik dan yang buruk. Saya rasa demikian. Sekali lagi selamat melaksanakan Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fikum ya. Mohon maaf lahir batin atas nama seluruh takmir masjid apabila ada kekurangan di sana sini dalam melayani seluruh jamaah. Saya ini Bulan Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.